Assalamualaikum sahabatillah, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Di video hari ini saya akan berbagi tips gaji suami yang sedikit tapi pengen punya rumah. Bagaimana tipsnya? Ikuti terus videonya ya. Video ini akan dibagi menjadi beberapa episode karena cerita saya sangat panjang. Jadi cerita ini dari pengalaman saya pribadi ya. Saya ingin sharing aja, tidak bermaksud sombong ataupun ria ya. Hanya ingin sharing aja karena ada beberapa teman saya yang nanya, emang gaji suaminya berapa sih kok udah bisa bikin rumah. Nah, saya akan mencoba bercerita di sini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali, ini tidak bermaksud sombong. Dulu saya menikah tahun 2015. Setelah menikah, saya langsung dibawa pindah dari Sukabumi ke Karawang karena suami saya masih kuliah waktu. Nah, dari situ saya tinggal bersama mertua saya. Waktu itu saya belum bisa masak, belum apa ya, karena dulu saya kerja di garmen. Sehari-hari saya nggak pernah masak, jadi nggak tahu juga bisa masak. Nah, setelah tinggal bareng mertua di sana banyak sekali pelajarannya. Di antaranya belajar memasak, belajar mengatur keuangan. Jujur saja saya waktu masih gadis itu saya boros banget. Tiap gajian saya main sama teman-teman, saya beli apa aja yang saya mau, beli baju tiap gajian ya. Terus beli apa aja deh, kerudung, tas, sepatu gitu ya. Uang gajian itu habis. Nah, saya itu boros banget tuh. Nah, dari pas tinggal bareng mertua saya banyak belajar. Di antaranya harus bisa nabung, harus bisa mengatur keuangan. Oh, ini kebutuhan nih, ini keinginan harus dikesampingkan dulu nih, karena kita cukupi aja kebutuhan karena kita ingin ada sesuatu, kita harus punya target. Nah, harus punya target. Yang pertama harus punya target. Misalnya kita pengen bikin rumah, kita tulis nih di kertas, pengen bikin rumah, terus ditempel di kamar kita. Nah, jadi kalau kita punya keinginan, pengen beli ini, pengen beli kamar, oh iya saya inget nih, saya pengen bikin rumah, berarti uangnya harus ditabung kan ya. Nah, itu tips nomor 1, harus ada target ya. Setelah tinggal bareng mertua itu kan suami saya kerja sambil kuliahnya baru semester 2. Nah, gajinya itu waktu itu kerja di yayasan, gajinya 2 juta kalau nggak salah. Uang 2 juta itu dipakai ongkos setiap hari, beli bensin, pulang pergi kerja, kuliah, kemudian makan sehari-hari kan ya, di tempat kerjanya atau di tempat kuliahnya, berangkat pagi pulang malam. Terus bayaran kuliahnya, beli ini itulah, beli buku, beli apa gitu ya. Uang 2 juta itu habis, saya nggak pernah dikasih, paling dikasih jatah beli beras aja ya. Karena waktu itu tinggal bareng mertua, gak enak dong kalau kita numpang doang gitu ya. Jadi waktu itu saya tiap bulannya beli beras sekarung, berapa ya, 300 lebih lah. Nah, jadi saya nggak pernah belanja ya, tiap hari mertua saya yang belanja kebutuhan sehari-hari. Saya itu hanya beli beras aja tiap bulan. Udah jatahnya beli beras aja udah ya. Nah, kebetulan mertua saya itu jualan di kantin sekolah SMP. Nah, jadi saya itu diajak kalau tiap pergi itu suami saya berangkat kerja, saya bareng diboncengin, saya turun di SMP. Nah, ikut bantuin di jualan di kantinnya ya.
di kantin SMP saya bantuin jualan dari jam 7 sampai pas istirahat. Pas udah istirahat ya udah rapi semuanya, udah cuci piring, udah apa, anak-anaknya udah masuk lagi, nah saya pulang. Nah setiap mau pulang itu saya dikasih uang 10.000. Saya udah nolak tuh, enggak nih, enggak usah, saya bilang begitu. Tapi kata mertua saya, nggak apa-apa ini buat jajan katanya. Tetap dia maksa, saya udah bilang nggak usah, tetap itu tiap mau pulang itu dikasih 10.000. Ya udah deh saya terima. Nah uang itu saya tabung atau ya buat jajan saya sehari-hari, kalau ada sisanya saya tabung gitu. Nah, pas itu tabungannya kalau mulai udah banyak gitu ya kan, sehari 10.000, kalau sebulan dapatlah 250 mah. Nah, kalau udah sebulan itu saya suka beliin emas, beli cincin atau 1 gram gitu ya, atau saya simpan dulu nih, udah dapat misalkan 1 juta tabungan saya itu saya beli kalung gitu. Pokoknya disimpan deh ya uangnya. Nah jadi kedua kita harus nabung ya, harus punya tabungan, gak apa-apa sedikit-sedikit juga. Misal sehari nyimpen 5.000 nih sisa uang belanja, oke nggak apa-apa ya, tapi harus konsisten. Dengan konsisten insya Allah nanti hasilnya juga ada hasilnya ya.